Simak, saya Merus Tepung. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang jawaban berapa lama sebenarnya Indonesia dijajah. Pak, Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun sudah sangat melekat di telinga masyarakat Indonesia. Mengapa tidak? Hal ini dikarenakan pelajaran sejarah yang sejak SD diterima bahwa Indonesia dijajah selama 3,5 abad lamanya oleh Belanda. Hal ini tentunya juga didukung ucapan Presiden Soekarno, yakni Indonesia dijajah 350 tahun, yang dimana ini adalah kalimat yang ditunjukkan untuk membangkitkan patriotisme pada saat Perang Kemerdekaan Indonesia. Ada juga kalimat yang teringat, lebih menderita dijajah di Jepang 3,5 tahun daripada dijajah Belanda 3,5 abad. Yang dimana rangkaian angka 3 dan 5 ini sangat mudah diingat dan menjadi pembenaran. Coba kamu hitung jika Indonesia dijajah selama 350 tahun dan dihitung mundur dari Indonesia merdeka tahun 1945, maka artinya Indonesia dijajah Belanda mulai tahun 1595. Apakah benar Indonesia dijajah Belanda pertama kali tahun 1565? Itu yang saya temukan ialah semua yang saya temukan dari internet mengatakan bahwa Indonesia tidak dijajah selama 350 tahun. Tetapi masa Indonesia dijajah ialah terdiri dari dua teori. Yaitu teori pertama, Pak, 126 tahun penjajahan oleh Dr. Lili Suratminto dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan teori yang kedua, 4 tahun penjajahan oleh Jenderal C. Erlangga dari Sekjen Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UI atau HIMPAS, Pak, pada periode 2015 sampai 2016. Sebenarnya 300 tahun lebih ialah waktu penaklukan Belanda yang butuh waktu dari 300 tahun untuk menaklukkan Nusantara. Itu sumbernya saya ambil dari ruangguru.com, Pak. Teori pertama, 126 tahun berisi bahwa Indonesia hanya dijajah selama 126 tahun. Hitungannya adalah masa kolonial Belanda berlangsung dari tahun 1800 sampai 1942, yakni selama 142 tahun. Dan setelah itu, masa penjajahan khusus Belanda dikurangi oleh masa kolonial Prancis, itu dari tahun 1800 sampai 1811, dan Inggris itu dari tahun 1811 sampai 1816. Teori kedua, 4 tahun berlandaskan faktor de facto dan faktor de jure. Oleh karena itu, Republik Indonesia baru lahir berlandas tahun 1945, yakni melalui agresi militer Belanda, dan kedua juga pergolakan di daerah-daerah. Karena de facto Indonesia baru ada menjadi negara pada tahun 1945. Menurut saya teori yang dikemukakan oleh Jenderal C. Erlangga yaitu 4 tahun ialah teori yang paling masuk di akal. Dalam pemikiran saya, penjajahan Belanda sebelum adanya agresi militer 1 dan 2 adalah penjajahan daerah ataupun kerajaan. Menurut KBBI, nama Indonesia berasal dari beberapa rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Nama Indonesia berasal dari dua kata Yunani, yaitu Indus yang berarti India dan kata Nessos yang berarti pulau atau kepulauan, maka Indonesia berarti kepulauan India. Dikatakan juga kepulauan India karena wilayah negara Indonesia bersifat kepulauan dan memiliki banyak rempah-rempah. Tapi pada kali ini mari kita fokus pada kepulauan. Kepulauan berarti lebih dari banyak pulau dan sudah dikatakan satu wilayah. Maksudnya, Pak, satu kesatuan. Sebelum penjajahan agresi militer, Indonesia hanyalah sekedar pulau-pulau dan belum ada kesatuan. Oleh karena itu, walaupun Belanda hampir semua telah menjajah wilayah Indonesia selama ratusan tahun, hal tersebut menurut saya tidak dihitung sebagai banyaknya
masa Belanda menjajah Indonesia. Selain itu, faktor mengapa Belanda hanya menjajah 4 tahun ialah dalam agresi militer 1 dan militer 2, Belanda sudah menguasai daerah-daerah di Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan di Pulau Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur dan juga pada saat itu Indonesia sudah di Sumatera Timur dan juga pada saat itu Indonesia juga sudah dibentuk secara de facto dan de jure serta diakui oleh banyak negara. Walaupun negara Belanda menjajah beberapa pulau yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Indonesia tidak menerima hal tersebut, mengkategorikannya sebagai penjajah negara dan mengadukannya ke dunia. Hal tersebut karena Indonesia sudah bersatu dari pulau-pulau yang sangat banyak, sehingga walaupun hanya menjajah sebagian pulau, tetap saja hal tersebut sudah dapat dikategorikan penjajahan, apalagi Indonesia berani mengadukan ke dunia akibat Indonesia sudah diakui secara de facto dan de jure. Baik Pak, simpulannya ialah intinya bahwa dalam makalah ini saya lebih mendukung teori Indonesia dijajah selama 4 tahun. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor de jure dan de facto. De facto pengesahan Indonesia dan dari pengertian Indonesia sendiri. Dan dari peristiwa di atas, penjajahan Belanda selama 4 tahun didasari oleh agresi militer 1 dan 2. Penjajahan Belanda selama ratusan tahun sebelum Indonesia terbentuk bukanlah penjajahan Indonesia, melainkan penjajahan atas Hindia Belanda. Tentunya Indonesia dan Hindia Belanda berbeda. Walaupun sebelum Timur Timur berpisah dengan Indonesia, wilayah geografis Indonesia dengan Hindia Belanda sama. Oleh karena hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori Indonesia dijajah selama 4 tahun lebih kuat daripada dijajah selama 126 tahun dan 350 tahun. Walaupun begitu, tetap saja teori Indonesia dijajah selama 4 tahun memiliki kelemahan. Seperti Hindia Belanda yang sebelumnya sudah bersatu dengan banyak pulau Indonesia dan sudah memiliki sistem politik sebelum 17 Agustus 1745 dan lain-lain. Bapak, semoga makalah ini dapat dipahami dan dengan baik dan dari teori, opini, serta fakta dalam makalah ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.